pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baiklah, kembali lagi ke pertemuan kali ini. Jadi sekarang materi kita itu tentang pencemaran lingkungan. Baiklah, sebelum Ibu mulai masuk ke materinya, kalau lebih baiknya kalau kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelas, mohon untuk dipimpin doa ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Terus selanjutnya Ibu akan absen dulu. Yang pertama, Kadratulis Mereti Hadir, Bu. Kemudian Petronella Desi Hadir, Bu. Reni Angriani Hadir. Nala Eliana Hadir. Rayana Hadir. Reza Warian Hadir, Ibu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan kita mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mendiskusikan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mendiskusikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat di sini nanti Ibu akan membagi kelompok. Jadi kelompok pertama nanti akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan dan kelompok kedua nanti akan membahas tentang upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Baiklah, selanjutnya sebelum bagi kelompok, Ibu akan sedikit menjelaskan materi mengenai pencemaran lingkungan ini. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi pencemaran lingkungan itu terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya gunung berapi. Kemudian, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut sebagai polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kemudian macam-macam pencemaran itu ada 3. Yang pertama ada pencemaran air. Di sini pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia ataupun substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang berlebihan dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuhan, serta juga dapat merusak keindahan alam serta kenyamanan. Kemudian jenis pencemaran yang terakhir yaitu adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah air ataupun bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Jadi itu dia tadi mengenai pengertian pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi selanjutnya Ibu akan langsung ke pembagian kelompok. Di sini Ibu bagi ada 2 kelompok. Kelompok 1 ada Nana Eliana, Reni Angriani, dan Desi. Kemudian kelompok 2-nya Mary, Yana, dan Reza. Baik, Ibu. Baik, Bu. Sini kan? Baiklah, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2.
diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu mau minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kalau begitu Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Silakan, siapa perwakilan kelompok 1? Reni. Silakan Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai upaya mencegah pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan penanaman pohon atau penghijauan. Terus yang kedua, menempatkan pabrik jauh dari kawasan pemukiman penduduk. Terus yang ketiga, memberikan hukuman secara tegas terhadap pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut. Terus yang keempat, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih Reni sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan? Ada, Ibu. Oke, silakan berikan tanggapannya. Di sini dapat melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Itu saja. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 silakan Reni. Terima kasih. Anda sedang tidak dulu. Baiklah, untuk selanjutnya yang mempresentasikan dari kelompok 2, Saya, Bu. maju. Oke. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan itu sangat banyak. Di antaranya itu terganggunya keseimbangan lingkungan, di mana berkurangnya kesuburan tanah, terus punahnya flora dan fauna, terus terjadinya hujan asam. Baiklah, terima kasih Yana. Untuk kelompok 1, apa ada tanggapan dari presentasinya Yana? Iya, menambahkan Bu, Oke, silakan Yana. terkait dengan penambangan itu, ya benar penambangan ya yang terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Yang kedua itu menurunnya jumlah oksigen. Yang ketiga itu terganggunya kesuburan tanah, dan ada juga yang terkait dengan produktivitas tumbuhan terganggu. Nah, mungkin itu aja Bu. Baik, terima kasih Nana. Terima kasih juga Yana sudah mempresentasikan. Ibu. Oke, untuk semua kelompok silakan berikan aplaus untuk diri kalian sendiri. Baiklah, selanjutnya untuk memudahkan kalian dalam memahami materi tentang pencemaran lingkungan ini, Ibu ada video pembelajaran ya, akan Ibu tampilkan sekarang. Apa sih arti pencemaran lingkungan? Zat, energi, atau komponen lain di dalam lingkungan, atau bisa juga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut polutan. Ada beberapa jenis pencemaran, di antaranya ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sebenarnya ada satu lagi, pencemaran suara. Tapi di video ini kita fokuskan hanya membahas 3 jenis pencemaran saja, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air. Pencemaran air bisa berasal dari sampah, cairan limbah, bibit penyakit, maupun logam berbahaya. Sumber-sumber pencemaran air antara lain, yang pertama berasal dari limbah rumah tangga, bisa berupa sampah, sisa deterjen, limbah MCK, atau bakteri Shigella
disentri air yang menyebabkan penyakit disentri. Sumber yang kedua berasal dari lalu lintas transportasi air, misalnya tumpahan minyak atau oli di lautan. Selanjutnya ada limbah pertanian, misalnya berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang terlalu berlebihan. Ada lagi limbah industri, misalnya disebabkan logam berat yang sifatnya beracun, bisa dari logam kadmium, raksa atau merkuri, dan juga timbal. Dampak pencemaran air terhadap ekosistem yaitu dapat mengakibatkan naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan, terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh, timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan penyakit kulit, serta terjadinya peningkatan populasi tanaman air, misal si mudah berkarat, merusak kandungan zat hara dalam tanah, dan dapat merusak ekosistem air. Lanjutin jadi itu, lanjutin dulu. Membahayakan bagi kehidupan bumi karena semakin banyak lubang ozon, maka sinar ultraviolet akan semakin banyak menembus bumi yang nantinya akan menyebabkan penyakit kanker kulit, berkurangnya kekebalan tubuh, dan rusaknya ekosistem laut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara antara lain gunakan transportasi publik, reboisasi atau penghijauan, hindari membakar sampah sembarangan, dan juga hemat energi listrik. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Baiklah, itu tadi video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira dari video tersebut sudah bisa memahami terkait materi pencemaran lingkungan? Sudah Ibu. Baiklah, kalau begitu tidak ada pertanyaan ya? Dadah Ibu. Baiklah, kalau sudah di sini Ibu punya beberapa soal evaluasi. Jadi di sini ada soal pilihan ganda, kalian diminta untuk menjawab atau memilih salah satu jawaban yang benar ya. Ya Ibu. Soalnya rebutan, jadi siapa yang cepat angkat tangan itu yang akan dipilih. Ya Ibu. Baiklah, soal yang pertama, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya adalah pengertian dari titik-titik. A. Polutan, B. Pencemaran lingkungan, C. Limbah, dan D. Polusi. Ya, silakan dari pencemaran lingkungan. Oke, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk ini. Hemat dari hemat. Hemat. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia kecuali A. Pembakaran sampah, B. Asap-asap industri, C. Asap kendaraan, dan D. Abu vulkanik. Nana, silakan jawab. Iya, Ibu. D. Abu vulkanik. Oke, benar jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain kecuali titik-titik. A. Bagi kesehatan, B. Efek rumah kaca, Ibu. C. rusaknya lapisan ozon di lingkungan menjadi bersih. Saya. Diana? B. Lingkungan menjadi bersih. D. Lingkungan menjadi bersih. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya nomor 4. Peningkatan suhu bumi CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas bumi yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca disebut dengan A. Lapisan ozon, B. Efek rumah kaca, C. Pencemaran, dan D. Limbah. Ya, silakan. B. Efek rumah kaca. Betul, B. Efek rumah kaca. Oh, masih ada satu lagi. Ini soal terakhir ya. Sampai betul. Sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari, sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit merupakan fungsi
Angelin, Pak. Saya Ibu. Ya, Reza jawabannya? Lapisan ozon. Iya, benar sekali. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk soal evaluasi ya. Selanjutnya Ibu minta kesimpulan dari materi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Mary. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pelajaran pada materi kita hari ini, di mana pencemaran lingkungan ini dapat diakibatkan oleh faktor alam seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik dan zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan berupa zat kimia, debu, suara, radiasi atau panas yang masuk ke dalam lingkungan hidup kita. Nah, untuk dampak pencemaran lingkungan, di mana terganggunya keseimbangan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah, dan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan untuk cara pencegahan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu melakukan penanaman pohon kembali atau melakukan penghijauan. Yang kedua, menempatkan pabrik terpisah dari kawasan pemukiman atau jauh dari pemukiman. Dan yang terakhir, memberikan hukuman secara tegas terhadap pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Mary atas penyampaian kesimpulan materinya. Baik, Bu. Mungkin untuk materi tentang pencemaran lingkungan, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa ya. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun kalimat. Lebih dan kurangnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.